Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Jessica Christy, channel yang tentunya akan membahas putar tips, edukasi, karir, dan financial freedom. So, buat teman-teman yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk visit YouTube channel aku. Di situ aku akan share banyak sekali informasi, tips, dan edukasi terkait karir dan finansial. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video baru lainnya. Dan di video kali ini aku mau share kepada kalian 3 cara efektif aku untuk menabung. Jadi semua 3 cara ini sudah aku lakuin, sudah aku jalanin, dan menurut aku sendiri cukup efektif. Dan tapi nih teman-teman, sebelum kita mulai menabung, sebenarnya kalian butuh untuk tentuin dulu tujuan kalian menabung itu apa untuk beli suatu barang kayak beli handphone, beli laptop, atau beli apa gitu ya, atau mungkin untuk rencana liburan. Jadi kita itu tahu kita itu butuh berapa lama waktu yang kita punya dan berapa nominal yang harus kita tabung. Dan sebenarnya sebagai motivasi juga lah ya buat kita selama menabung, jadi nggak dikit-dikit kita tarik duitnya gitu ya. Jadi memang ada motivasi untuk kita bisa menabung secara konsisten. Dan kalau sudah tahu tujuannya apa, baru kita mulai menabung. Nah, inilah 3 cara efektif yang menurut aku untuk bisa menabung. Cara pertama adalah the power of 20.000 dan koin. Ya, pasti kalian udah pernah dengar lah ya. Banyak banget orang yang bisa beli motor padahal ya dengan bayar cash pakai koin, ada yang pakai duit 20.000, banyak banget ya yang ceritanya kayak gitu. Dan aku juga lakuin itu sebenarnya. Jadi dulu itu aku pernah nabung, setiap ketemu uang 20.000 dari kembalian pun juga aku akan langsung tabung, aku sisihin untuk aku tabung di suatu celengan nih teman-teman. Kalau aku pakai celengan, kalau kalian nggak punya celengan ya pakai botol aqua gitu juga nggak apa-apa, tinggal dilobangin buat masukin duitnya aja, kemudian tutupnya kalian lakban gitu ya, biar nggak bisa dibuka-buka. Aku juga pakai celengan yang nggak bisa dibuka sebenarnya, jadi cuma ada bolong buat masukin duitnya aja gitu. Nah, selain 20.000 itu, aku juga aku terapkan di uang koin. Jadi setiap aku dapat koin, aku akan masukin di celengan yang terpisah. Kemudian kalau pada saat celengannya sudah penuh, baru akan aku buka, kemudian aku tukarkan di Indomaret biasanya dengan uang yang 1 lembar. Yang kertas-kertas 100 ribuan gitu. Atau bisa juga tukar di bank. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara pertama aku, dan sebagai motivasi sebenarnya tujuan aku misalnya nih, aku punya rencana liburan gitu ya ke Bali. Aku akan aku akan print gambar tujuan liburan aku, print di kertas kecil gitu ya. Aku print, kemudian aku gunting, aku tempel di celengan itu. Jadi setiap aku nabung, aku akan lihat, oh ini buat liburan nih. Jadi semakin semangat aja sih, semakin termotivasi untuk menambah uang ke celengan itu. Dan sebenarnya nominalnya kalau kalian merasa keberatan dengan 20.000 ya bisa kalian sesuaikan juga. Misalnya kalian bisa pakai uang 10.000, 5.000, atau bahkan 2.000 pun juga nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten, setiap ketemu duit dengan nominal segitu, langsung kalian sisihkan dan kalian tabung. Nah, sistem kedua ini aku pakai sistem auto debit nih teman-teman, atau tabungan berjangka. Jadi dulu itu aku pakai tabungan berjangkanya dari Permata Bank. Jadi kita tentuin juga nih nominalnya berapa lama jangka waktunya, dan tanggal berapa akan di auto debit. Jadi setiap gajian, misalnya aku gajian tanggal 27, aku minta si pihak banknya ini untuk auto debit di rekening aku pada tanggal 28. Jadi pada saat tanggal 28 tabungan aku itu gaji aku itu akan berkurang sesuai dengan nominal yang aku minta. Dulu aku mintanya 250.000 per bulan selama 6 bulan. Tapi kekurangannya itu sebenarnya kalau kalian mau tarik tabungan kalian sebelum jatuh tempo, yang tadinya aku rencana 6 bulan tapi ternyata di bulan ketiga aku mau tarik duitnya, itu kalian akan kena biaya admin. Jadi yang niatnya mau nabung malah bayar biaya admin gitu ya, malah kepotong. Jadi itu ya kekurangannya sih di situ. Oke teman-teman, cara ketiga ini adalah cara yang masih aku pakai sampai sekarang dan aku nyaman banget dan juga menurut aku efektif sebenarnya. Bukan pakai sistem auto debit lagi, karena aku pakai cara yaitu menyisihkan di awal. Jadi pada saat aku gajian tanggal 27 aku langsung sisihin, langsung aku bagi ke beberapa rekening tabungan. Jadi aku punya 3 rekening tabungan sekarang.
Dan ini efektif buat kalian. Kalau kalian mau nabung, pisahin dari rekening hari-harian kalian. Jadi aku itu punya 3. Yang pertama BCA, aku pakai buat kebutuhan harian aku seperti makan, transport, bayar kos, dan lainnya. Kemudian 2 rekening lainnya aku pakai Jenius BTPN. Di situ aku punya 2 rekening dalam satu bank. Yang pertama itu aku pakai buat dana darurat aku. Jadi aku punya tabungan dana darurat, aku taruh situ. Kemudian yang satunya lagi adalah modal investasi aku. Jadi aku bikin tabungan khusus modal investasi. Jadi berapapun duit yang ada di situ, aku bisa pakai untuk beli emas, beli reksadana, beli saham, pokoknya untuk investasi. Bisa aku habisin sampai 0 juga nggak apa-apa, karena itu memang tujuannya untuk investasi. Sementara yang dana darurat nggak akan aku otak-atik sampai kalau ada keadaan darurat aja baru aku ambil duit dari situ. Jadi saran aku pisahin rekening utama kalian yang buat kalian hari-hari dengan rekening tabungan, itu efektif banget sih teman-teman. Oke teman-teman, itulah 3 cara efektif menurut aku untuk menabung, dan semuanya sudah pernah aku jalani, semuanya sudah pernah aku coba, dan memang ada plus minusnya sih untuk masing-masing cara. Yang penting adalah konsisten teman-teman. Meskipun kalian pakai sistem auto debit pun, kalau misalnya kalian konsisten, kalian nggak akan kepotong biaya admin kan. Dan kalau kalian mau nabung di celengan pun 20.000, 2.000, 10.000, berapapun nominalnya, yang penting kalian konsisten juga akan kekumpul juga kan. Kalian punya niat, kalian komit bahwa kalian nggak akan pakai duit itu, juga akan terkumpul juga akhirnya. Atau kalian pakai cara ketiga, kalian sisihin dari gaji kalian di awal. Kalau kalian konsisten dan disiplin, itu juga akan terkumpul semua. Kuncinya adalah disiplin dan juga konsisten teman-teman. Dan pokoknya pikirin aja, kalian harus tetap termotivasi untuk menabung. Kalian pikirin tujuan kalian itu apa, dan pasti kalian akan lebih semangat lagi dalam menabung dan pasti akan konsisten. Oke teman-teman, itulah informasi dan tips yang bisa aku share kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen. Subscribe juga YouTube channel aku, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video yang lain. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain.